Hai semua, di video kali ini aku mau share tutorial isi visa Korea untuk kunjungan wisata ya guys. Untuk penulisan harus ditulis menggunakan huruf besar semua. Oke, ayo kita mulai ke bagian personal details. Pada kolom 1.1, masukin nama sesuai paspor. Tulis nama belakang untuk family name dan tulis nama depan serta nama tengah pada given name. Contoh, nama belakang Andari, nama depan Andini Kinara. Pada kolom 1.2, kita kasih tanda strip aja. Kolom 1.3 dicentang sesuai dengan jenis kelamin. Kalau laki-laki, centang di male, kalau perempuan, centang di female. Untuk kolom 1.4 merupakan kolom tanggal kamu lahir. Urutannya tahun, bulan, lalu tanggal lahir. Kolom 1.5 diisi kebangsaan atau kewarganegaraan kamu. Kita isi Indonesia. Kolom 1.6, pada bagian ini tulislah negara kelahiran kamu. Ingat, bukan tempat kelahiran seperti Jakarta atau nama daerah lainnya ya. Jadi ini kita isi Indonesia. Kolom 1.7, isi NIK sesuai dengan KTP. Pada kolom 1.8, apakah teman-teman pernah menggunakan nama lain untuk masuk atau pergi dari Korea? Jika iya, silakan beri tanda centang di kolom yes dan berikan informasi nama lengkap lainnya. Jika tidak, maka cukup mencentang pilihan no. Pada kolom 1.9, ada pertanyaan, apakah teman-teman memiliki dua kewarganegaraan? Kalau iya, centang yes, sedangkan kalau tidak, centang no. Berikutnya, kita masuk ke kolom visa detail. Kolom 2.1, pilih durasi berkunjung ke Korea. Pilihan yang atas, centang kalau kalian mengunjungi Korea lebih dari 90 hari. Sedangkan centang yang bawah kalau kalian berkunjung ke Korea di bawah 90 hari. Untuk kolom 2.2, tulislah jenis visa yang mau kamu ajukan. Untuk visa wisata kurang dari 90 hari, jenis visanya adalah C39. Jadi di sini aku tulis C39. Untuk kolom bawahnya tidak perlu diisi ya teman-teman, karena itu kolom untuk petugas visa. Masuk ke kolom 3, informasi paspor. Di sini kalian siapin paspor kamu karena wajib isi sesuai dengan data di paspor. Kolom 3.1, jenis paspor. Isi sesuai paspor yang dimiliki. Kalau kalian warga negara sipil nih, maka kita centang yang reguler ya. Untuk kolom 3.2, isi nomor paspor sesuai nomor paspor yang ada di halaman depan paspor. Kolom 3.3, negara yang mengeluarkan paspor. Di sini kita tulis Indonesia. 3.4, tempat yang mengeluarkan paspor. Di sini tulis tempat di mana kalian bikin paspor. Di imigrasi mana nih? Kalau aku kan di Jakarta Selatan, jadi aku tulis Jakarta Selatan. 3.5, tanggal diterbitkannya paspor. Itu ada di data halaman paling depan juga di paspor. Di situ tertulis kapan tanggal terbit paspor. 3.6 diisi tanggal masa berlaku paspor teman-teman. Jadi ini diisi pakai tanggal kapan masa berlaku habisnya paspor kalian. Itu juga ada di halaman depan paspor. Pada kolom 37 ada pertanyaan, apakah ada teman-teman punya paspor valid yang masih berlaku? Kalau tidak, centang no. Kalau misalnya iya, centang yes. Karena tidak, maka kita centang tidak. Lanjut berikutnya ke kolom kontak informasi. Di sini kita isi sesuai dengan KTP. 4.1 kita isi alamat pemohon di negara asal. Jadi kita tulis alamat yang tertera di KTP kita ya, isi secara lengkap. 4.2 ini kita tulis alamat tinggal atau domisili saat ini jika tempat tinggal kamu berbeda dengan alamat yang tertera pada KTP. Kalau sama, ya kita isi lagi aja sih. 4.3 merupakan nomor handphone pribadi kita sendiri. 4.4 kita isi dengan alamat email kita. 4.5 berisikan emergency kontak, jadi nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Bisa diisi dengan nomor pasangan, orang tua, atau orang terdekat kalian. Sekarang kita masuk ke kolom pernikahan. Status perkawinan terkini, silakan dicentang.
Kalau kalian menikah, centang yang married. Kalau kalian cerai, centang yang divorce. Kalau kalian lajang, maka centang yang single. Nah, kalau misalnya kalian mencentang pilihan menikah, di sini kalian bisa tulisin informasi pribadi pasangan di bagian ini, yaitu nama belakang pasangan, nama depan pasangan, tanggal lahir dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal, lalu kewarganegaraannya, alamat tempat tinggal, dan juga nomor kontak pasangan teman-teman. 5.3. Apakah pemohon memiliki anak? Silakan centang no jika tidak dan yes jika iya. Jika memiliki anak, maka kita tuliskan jumlah anak di kolom yang tersedia di sebelahnya. Lanjut ke kolom pendidikan, kolom 6.1. Di sini kita isi pendidikan terakhir teman-teman. Kalau kalian S2 atau S3, kalian bisa isi yang Master or Doctoral Degree. Kalau S1 yang Bachelor Degree. Lanjut ke kolom 6.2. Di sini kita tulis tempat kita menempuh pendidikan. 6.3. Lokasi sekolah yang ditulis dengan format kota, provinsi, dan negara. Lanjut ke kolom pekerjaan. Pada kolom 7.1, di sini kita harus centang sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Lanjut ke 7.2, detailed employment. Di sini kita harus tuliskan rincian pekerjaan kita. Misal nama perusahaan atau lembaga atau sekolah. Terus isi juga posisi atau jurusan. Isi dengan alamat perusahaan atau lembaga atau sekolah. Kemudian nomor telepon perusahaan atau lembaga atau sekolah tersebut. Kalau aku di sini karena aku freelance, aku masukin alamat rumah aku, terus jurusannya misalnya aku freelance apa ya? Aku tulis dengan freelance apa. Kalau misalnya kalian Shopee affiliate, ya tulis aja Shopee affiliate. Kolom 8 merupakan kolom detail of visit. Pada 8.1 kita tulis tujuan kita ke Korea. Nah, kalau di sini kan kita wisata, jadi kita pilih yang tourism. Kalian juga bisa pilih sesuai dengan tujuan teman-teman ya. 8.2, di sini kita harus isi berapa lama kamu akan berada di Korea. Tuliskan dalam satuan hari, misalnya nih, 10 hari, 12 hari. Lanjut ke 8.3. Di sini kita harus tulis rencana tanggal tiba kita di Korea dalam format tahun, bulan, dan tanggal. Lanjut ke kolom 8.4. Di sini kita bisa tulis alamat tinggal teman-teman ketika di Korea. Kalau aku kan misalnya di hotel, jadi aku tulis nama hotel dan juga alamatnya. 8.5 yaitu kontak nomor di Korea. Nah, kalau di sini aku masukkan nomor telepon hotel atau tempat tinggal kamu deh selama di Korea. 8.6. Apakah kamu pernah mengunjungi Korea Selatan dalam 5 tahun terakhir? Jika tidak, maka cukup centang kolom no. Jadi, kalau iya, kalian pilih yes. Kalau pilih yes, jadi kamu isi berapa kali kamu udah ngunjungin Korea. Jadi kita isi nih di tabel yang bawah. Untuk tabel yang paling kiri, kita isi dengan tujuan waktu itu kita ke Korea apa. Kalau aku isi traveling. Kemudian di tabel yang kanan, kita isi kapan pas kita perginya. Kolom 8.7, kolom negara lain yang pernah dikunjungi selama 5 tahun terakhir. Kalau belum pernah, centang no. Kalau sudah, centang yes. Lalu kalian isi data kolom di bawahnya. Isi sesuai negara, tujuan, serta periode kalian ke sana. Kolom 8.8, apakah kamu memiliki anggota keluarga yang tinggal di Korea? Jika tidak, centang no. Kalau iya, centang yes. Lalu kalian isi tabel yang di bawah. 8.9, ada pertanyaan, apakah kamu akan berkunjung ke Korea Selatan dengan anggota keluarga lainnya? Jika tidak, centang kolom no. Jika iya, centang yes. Dan isi form yang ada di bawahnya. Karena aku perginya sama suami, jadi di sini aku centang yes. Di bawahnya aku isi nama anggota keluarga yang ikut ke Korea. Yang pertama itu full name-nya dia, kemudian masukin tanggal lahir anggota keluarga tersebut. Di kolom nationality kita isi kewarganegaraan, lanjut ke relationship to the applicant. Nah, di sini tuh kita isi hubungan kita sama dengan si pemohon. Misalnya dia ini adalah pasangan, kita isi spouse gitu kan. Lanjut ke kolom 9 yaitu rincian sponsor. Jika kamu mengajukan visa Korea karena diundang oleh institusi atau kerabat, kalian bisa isi bagian ini. Tapi kalau enggak tuh tinggal centang yang no dan kosongkan aja. Kolom 10, kolom rincian pendanaan.
10.1 estimasi travel cost dalam dolar, US dollar. Di sini kita tulis perkiraan jumlah uang yang kira-kira kamu butuhkan selama di Korea. Tapi kita di sini harus realistis ya jumlahnya. Misalnya kalau kalian mau minimal tuh satu harinya, kalian tuh satu harinya mau menghabiskan $100 gitu kan, $100. Terus kita kali dengan jumlah hari kunjungan. Jadi misalnya 10, berarti kita isi $1.000. Tapi kita di sini harus sesuaikan dengan jumlah saldo yang ada di rekening koran ya. 10.2, ini tuh maksudnya siapa sih yang membiayai kita untuk perjalanan kita selama ke Korea? Kalau misalnya pasangan, ya kita isi pasangan kita. Tapi kalau misalnya kalian biaya sendiri, maka tuliskan nama lengkapmu di kolom ini. Nah, di sini lanjut ke kolom relationship to the applicant, yaitu hubungan sponsor dengan pemohon. Jika seluruh biayanya ditanggung sendiri, ya kita tulis aja self. Lanjut ke tipe of support, misalnya jenis dukungan. Kalau semua biayanya kamu sendiri yang nanggung, maka kalian tulis full funding. Kontak nomor, yaitu di sini nomor kontak pihak tersebut atau nomor kita sendiri ya. Kolom 11, bantuan isi formulir. Di sini tuh, apakah kita isi formulir ini tuh dibantu orang lain? Kalau enggak, kita centang no. Kalau iya, kita tulis nih siapa yang bantu kita. Misalnya, rekan kerja ataupun, agen travel, kita isi nama agen travelnya. Kolom 12, kolom deklarasi. Di sini kita isi tanggal pengajuan permohonan visa. Terus nama pemohon, berarti nama kita. Dan sebelah sini kita tanda tangan ya teman-teman. Dan untuk pas foto, backgroundnya wajib putih. Ukurannya 35 mili kali 45 mili. Pastiin muka kita terlihat jelas dan tidak memakai topi. Untuk ke alamat pengajuan, kalian bisa ke Kaki Aceh, lantai 5, Lotte Shopping Avenue, itu adanya di Kuningan. Dan thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini.